Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di kanal Cucu Paus. Hari ini saya akan membahas tentang siapa itu Tamus, sang Mesias palsu yang dilahirkan sekitar 1000 tahun sebelum Mesias asli, yaitu Yesus Kristus dilahirkan. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Tamus. Dalam Yeskel 8 ayat 14, di sana dibilang bahwa wanita-wanita sedang menangis dan meratap bagi Tamus. Nah, semuanya dari itu dimulai di Babel. Di Babel kuno, seorang ratu bernama Semiramis menikahi anaknya sendiri, Nimrod, lalu mendeklarasikan dirinya sendiri menjadi dewi atau goddess. Di Babel kuno, seorang ratu bernama Semiramis menikahi anaknya sendiri, yang adalah Nimrod, lalu mendeklarasikan dirinya sendiri menjadi dewi atau goddess. Nama-nama dari dia yaitu Semiramis adalah Diana, Venus, Ishtar, dan juga sang ratu surga. Ketika Nimrod meninggal, Semiramis mendeklarasikan bahwa dia, Nimrod, telah naik ke surga dan telah menjadi matahari atau dewa matahari, Baal. Lama setelah Nimrod meninggal, Semiramis mendeklarasikan bahwa ia, Semiramis, telah menjadi hamil dari sinar matahari. Semiramis melahirkan Tamus dan mendeklarasikan bahwa dia, yang adalah Tamus, adalah reinkarnasi dari Nimrod. Dia mendeklarasikan bahwa dia telah menghamili Tamus tanpa adanya bantuan dari seorang pria. Dan mulailah penyembahan ibu dan anak atau mother and child worship dalam bahasa Inggrisnya. Dan saya juga berpikir bahwa ada kemungkinan besar bahwa dia, Semiramis, yang mengetahui akan nubuatan tentang virgin birth akan sang Mesias yang akan datang, dikarenakan hal tersebut sudah dinubuatkan. Jadi mungkin Semiramis tahu bahwa akan ada seorang Mesias asli, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan dari perahu. Dan pada akhirnya banyak patung-patung dari Semiramis dan bayi Tamus dibuat sebagai mother and child god yang berimpas pada penyembahan ibu dan anak atau mother and child worship. Jadi di kepercayaan tersebut yang dituhankan itu adalah ibu dan anaknya, ya. Bisa dilihat mother and child worship. Dan di sini ada beberapa negara dengan nama yang berbeda bagi Semiramis dan Tamus. Ingat pada saat Tuhan mengacaukan bahasa di Menara Babel, ya pasti tahu kan ceritanya. Orang-orang tersebut pergi berpencar ke seluruh arah. Akan tetapi Anda harus ingat bahwa walaupun bahasanya mereka sudah berbeda, akan tetapi pola pikir atau apa yang disembah atau apa yang dibawa oleh banyak dari mereka masih tetaplah sama. Karena yang dikacaukan hanyalah bahasanya saja. Inilah mengapa kita banyak banget melihat pola penyembahan ibu dan anak atau mother and child worship ini dalam bahasa Inggrisnya, ya, di mana-mana di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia Anda bisa melihat pola penyembahan ibu dan anak ini atau mother and child worship ini. Di Ensiklopedia Britannica, di mana ada artikel tentang Tamus, di sana disebutkan bahwa dia adalah dewa dari kesuburan atau fertilitas, dan dia mempunyai tenaga atau kekuatan untuk membuat hidup yang baru. Dan di sini kita bisa melihat bahwa banyak nama-nama yang berbeda dari sang dewa Tamus, walaupun aslinya dewanya tersebut tetap sama. Kita di sini bisa melihat, ya, di layar kaca Anda ada banyak banget nama-nama bagi Tamus di seluruh dunia, walaupun sebenarnya yang disembah tetap sama. Ingat tadi, ya, mereka semua menyembah ibu dan anak. Nah, Tamus adalah seorang pemburu dan dia meninggal saat berburu dikarenakan dia dibunuh oleh babi hutan liar saat dia berumur 40 tahun. Nah, Semiramis menyuruh para perawan untuk berpuasa selama 40 hari, sehari untuk setiap tahun Tamus hidup. Ingat, ya, umurnya dia itu 40 tahun sebelum dia akhirnya meninggal dibunuh babi hutan liar. Nah, hal ini dilakukan untuk peringatan akan Tamus. Bisa dilihat, ya, weeping for Tamus, berkabung atau merantap selama 40 hari sekaligus juga berpuasa. Nah, Tuhan, dewa palsu Tamus, disebutkan di kitab Yeskel. Nabi Yeskel mendeskripsikan penglihatan yang ia lihat, dan tampaklah di sana perempuan-perempuan yang duduk menangisi Tamus. Yeskel 8 ayat 14. Tuhan Allah menganggap tindakan menangisi atau meratapi atau weeping dalam bahasa Inggrisnya, ya, tindakan meratapi Tamus tersebut sebagai sebuah tindakan yang menjijikkan
Dan hal itu dibuat semakin buruk dengan fakta bahwa tindakan tersebut sedang berjalan di Bait Allah di Yerusalem. Nah, jadi hal tersebut sudah dianggap menjijikan, dan itu dibuat menjadi lebih parah lagi dengan fakta bahwa kegiatan meratapi Tamus tersebut dilakukan di Bait Allah di Yerusalem. Nah, kita telah membicarakan tentang siapa itu Tamus. Dalam video yang selanjutnya, kita akan membicarakan tentang siapakah itu Semiramis, sang ratu surga, yang adalah julukan gereja Katolik bagi Maria. Yeremia 10 ayat 2 berkata, "Jangan mengikuti cara orang yang tidak beradab." Hosea 4 ayat 6 berkata, "Umatku dihancurkan oleh karena kurangnya pengetahuan. Karena engkau telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolak engkau." Dan seperti yang kita sudah bicarakan, pada akhirnya gambar dan patung dari Tamus dan Semiramis ini ada di mana-mana di seluruh dunia. Dan Tuhan Allah mengatakan jangan membuat gambar atau patung yang menyerupai apapun untuk disujudi. Nah, mungkin Anda berada di dalam gereja yang menggunakan simbol-simbol, ritual, dan juga doktrin pagan ini. Tolong pahami bahwa Tuhan Allah memanggil Anda untuk keluar dari Babel yang dinubuatkan di Alkitab ini, yang adalah gereja Katolik. Kalau Anda masih bingung soal hal Babel ini, monggo tonton video pertama saya ya. Saya sudah membahas tentang siapa itu misteri Babel yang dinubuatkan di kitab Wahyu, yang adalah gereja Katolik. Monggo ditonton ya video pertama saya. Tuhan Allah berkata pada Wahyu 18 ayat 4, "Hai umatku, keluarlah darinya supaya kamu tidak terlibat dalam dosanya dan tidak menerima bencana yang akan menimpanya." Tuhan Allah sendiri di sini berkata kepada umatnya untuk keluar dari misteri Babylon ini, karena Allah sendiri tahu bahwa masih banyak orang-orang yang tulus mencintai Dia namun tertipu karena berada di gereja yang salah. Jangan lupa like jika ini adalah berkat bagi Anda, dan tolong share video ini kepada sahabat-sahabat, teman-teman maupun orang yang Anda kenal, karena saya jamin mereka pasti tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan itu sangatlah berbahaya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk membantu pelayanan kanal YouTube ini, sehingga saya juga bisa membuat lebih banyak video lagi tentang simbol-simbol aneh dari misteri religion atau agama misteri yang sudah dinubuatkan di Alkitab, tepatnya di kitab Wahyu. Dan kanal YouTube ini juga mempunyai akun Instagram yaitu Cucu Paus, yang monggo dicek dan di follow. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol bell di sebelah tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan notifikasi terhadap video selanjutnya. Dan besok saya akan membahas tentang siapa itu sang ratu surga, yang adalah julukan gereja Katolik kepada Maria. Saya akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.